Tujuan: memenuhi tugas akhir praktik bahasa Indonesia tentang mereview dan mengkritik sesuatu. Hai semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khoya Sibuan. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Nah, di sini saya akan mereview sebuah movie atau film dari China. Nah, siapa sih yang gak suka film ataupun drama Korea atau Cina? Apalagi anak zaman sekarang nih, pada suka kan? Nah, film ini tuh diangkat dari film Jepang yang berjudul sama, yaitu One Week Friends. Sebelum itu, kita lihat cuplikannya dahulu yuk. Ini dia.我觉得林香芝不太对劲。过了一个周末呀，说不认识徐幼树了。徐幼树是谁啊？不是我害你摔到脑袋了吧？我有一种病，让我对朋友的记忆只有7天。那我会每周都想办法，让你记住我。你好，我是徐幼树。我不想跟你成为朋友，你别再接近我了。我劝你别再找了。我问了和平高中的朋友，他让我离你远点儿。我这样的人没有资格跟任何人做朋友。我不怕你忘记我，因为你对我来说真的很重要。但是你对我一点儿都不重要。现在知道真相重要吗？林香芝，到底发生了什么？你去找他只会浪费时间，浪费人生。香芝，林香芝，这次让我陪着你。Nah, gimana cuplikannya, seru tidak? Seru lah pasti. Wajib sih kalau kalian nonton nih, pasti seru banget sih. Nah, cerita ini tuh menceritakan tentang persahabatan gitulah. Pokoknya pasti seneng sih kalau menontonnya. Kalau begitu aku akan kasih tahu di karakter-karakter yang ada di film One Week Friends ini. Yang pertama ada Lin Yi sebagai Su Yosu. Yang kedua ada Song Ji Mai sebagai Li Xiangzi. Yang ketiga ada Shin Yuye sebagai Song Shonan. Yang keempat ada Wang Jihui sebagai Jiang Wo. Nah, di sini aku akan sedikit cerita tentang One Week Friends ini ya. Dalam cerita ini mereka ada 3 sekawan nih, yaitu Seyosu, Jiangwoo, dan Seonan. Mereka 3 ini dalam satu sekolah nih, mereka itu berteman, bersahabat dari lama semenjak si Seyosu ini pindah nih. Sekarang tuh mereka tuh kelas 3 SMA nih, mau mendekati ujian yaitu untuk perguruan tinggi sih. Nah, dari situ datang seorang murid baru nih yang namanya Li Xiangzi. Dia itu adalah murid pindahan dari sekolah lama sih, tapi aku nggak tahu sih nama sekolahnya apa. Nah, si Li Xiangzi ini tuh datang tuh kan ke sekolah itu, dan dia masuk kelasnya yang sama Yosu, Shonan, dan Jiangwoo. Si Yosu ini tuh nengok tuh kayak pandangan pertama tuh jatuh cinta kalau dia itu kan. Wah, si Yang Zin tuh cantik nih. Nah, mulai dari situ lah pertemanan mereka tuh mulai deket tuh. Cuman si Yang Zin ini kayak ada jarak aja antara Yosu ini, kayak nggak mau berteman gitu sama dia. Dia tuh kayak pura-pura amnesia tuh dalam seminggu nih.
pertama itu kan mereka tuh berteman tuh dalam seminggu. Tiba-tiba di hari Seninnya dia tuh kayak marah sama Yosu, tidak mau berkenalan, tidak kenal dengan dia siapa. Tapi Yosu tidak nyerah tuh. Dari situ dia tidak nyerah untuk bisa membuat si Yang Zi ini mengingat dia. Makanya si Yosu ini buat buku harian nih untuk si Lian Zi, mengingatkan dia pada dirinya, Shonan dan Jiangwu. Dari situlah mereka berempat mulai berteman. Si Lian Zi ini pun mulai mengingat nih pakai buku hariannya ini. Mereka tuh buat sebuah pertemanan yang erat deh, sampai-sampai mereka punya markas nih. Ada tuh di sekolah mereka, di gedungnya di lantai atas, yaitu seperti kayak mercusuar gitulah, tempat peralatan-peralatan kimia ataupun fisikawan gitu. Nah, mereka merubah itu menjadi tempat markas mereka berempat. Pertemanan mereka pun berlanjut terus menerus sampai pada suatu ketika nih si Yosu ulang tahun. Terus mereka pada buat acara kayak ngehadiahin untuk Yosua, Shonan, terus Jiangwu, Liang Zi berencana untuk ngasih hadiah kepada Yosu. Nah, di situ mereka tuh berteman tuh kayak baru tuh si Yosu tuh datang lah ya kan ke markas mereka ini. Dia kaget karena ada acara begituan di hari ulang tahunnya. Dia juga seneng ada teman-temannya yang ngerayainnya. Baru telah disuruh Shonan nih, buatlah 3 permintaan nih dalam ulang tahunnya. Terus dia berdoa buat 3 permintaannya. Dia udah sebutkan 2 permintaannya, yang terakhir mau disebutkannya nih. Nah, tapi ada penjaga security sekolah datang tuh, kayak mercusuar tuh terbuka gitu, alat kimia terbuka, siapa yang ada di situ. Terus dikejar deh mereka. Nah, rupanya mereka berbagi arah nih, si Jiangwu sama Shonan ke arah kiri, nah si Liang Zi dan Songwo tuh ke arah kanan nih. Mereka berpencar gitu, nih. Nah, si Liang Zi dan si Yosu ini ke kolam renang nih, ke arah kolam renang. Mereka duduk di sana. Rupanya si Liang Zi ini ada nyimpan sebuah cake kecil. Nah, di situ dia suruh menyuruh Yosu untuk mengungkapkan satu lagi permohonannya. Si Yosu pun mengungkapkannya. Rupanya permohonan itu diberikannya kepada Liang Zi, yaitu permohonannya adalah membuat si Liang Zi sembuh dan bisa berteman dengannya selamanya. Tapi ya satu hal, di situ dia mengungkapi rasa suka dia kepada Liang Zi. Nah, boom lah, di situ Liang Zi marah besar sampai menolak semua ajakannya si Yosu lah gitu. Maafannya pun dia menolak semua. Dia mulai menjauhinya dan pergi dari kehidupan Yosu. Wah, dari situ dia menjauh dari Yosu, menjauh dari Shonan, dan menjauh dari Jiangwu juga. Pokoknya menjauh dari segala pertemanan itu. Tapi Yosu tetap berusaha untuk minta maaf kepada si Liang Zi, bahwasanya dia itu memang suka, cuman si Liang Zi tidak harus menjawabnya. Hanya saja Yosu hanya perlu mengungkapkan perasaannya kepada si Liang Zi. Sampai di suatu hari nih, si Yosu datang untuk gitu untuk minta maaf kepada Liang Zi. Dia minta maaf, tapi di situ Shonan dan Jiangwu ada yang mendengar perkataannya Liang Zi kepada Yosu yang sungguh menyakitkan. Dia berkata, tolong menjauhlah dariku dan jangan ketemu aku lagi karena aku sangat tidak menyukaimu. Liang Zi ini pun pergi ya kan, meninggalkan Shonan, Jiangwu dan Yosu. Situ Yosu pun sedih lah ya kan. Kenapa si Liang Zi itu begitu? Baru karena Jiangwu dan Shonan merasa kasihan kepada Yosu nih, dia diperlakukan seperti itu kepada Liang Zi. Jadi mereka tuh kayak aneh, merasa aneh kalau Liang Zi ini tuh kayak ada yang disembunyikannya. Jadi dia mulai mencari tentang kepribadiannya ataupun mental identitasnya si Liang Zi. Mereka mencari ke ruang guru tuh, dia dari SMA mana dan dia tuh berasal dari mana. Sampai si Jiangwu dan Shonan tahu bahwasanya si Liang Zi ini hanya pura-pura amnesia dalam seminggu doang. Wah,
Di situ tuh Shonan dan Jiangwoo marah besar. Karena apa? Mereka tuh kayak dibohongi, apalagi Yosu sampai dibohongi segitunya, sampai effortnya Yosu kepada Liang Zi tuh sungguh besar. Cuman kenapa Liang Zi seperti itu kepada Yosu? Dan dari situlah Liang Zi menceritakan kepada Shonan dan Jiangwoo soal masa lalunya dan Yosu. Sampai Shonan dan Jiangwoo tahu mereka hanya bisa kasihan kepada Liang Zi dan membilang pada Liang Zi, itu bukan salahmu, itu hanya salah keadaannya dan takdir. Nah, mulai dari situlah Jiangwoo dan Shonan mulai menjaga jarak juga sih sama Liang Zi karena mengasih waktu padanya, dan juga membuat Yosu tuh jauh pada Liang Zi agar Yosu tuh bisa move on dari Liang Zi. Mendekat deh ya hari perguruan tinggi tuh, mereka mulai ujian, mulai sibuk belajar, mulai pokoknya mempersiapkan semua lah untuk ke perguruan tinggi. Nah, setelah selesai mereka semua sudah lulus, di situ si Yosu pengen mendekatkan diri lagi nih sama Liang Zi, minta maaf lagi untuk dekat kepadanya. Tapi Liang Zi tuh harus pergi karena dia mau ke perguruan tinggi di kotanya, kota asal dia, dan berjumpa ibunya. Nah, saat si Liang Zi udah pergi nih, Yosu tuh nangis menceritakan semuanya kepada Jiangwoo, sahabatnya. Nah, Jiangwoo ini bilang kepada Yosu untuk move on dari Liang Zi karena Liang Zi sudah menyukainya. Tapi si Yosu tetap bersikeras dan bersikukuh untuk bisa dekat dengan Liang Zi dan tetap menyukainya. Sampai mereka tuh ada kayak perkelahian gitu. Dari perkelahian itu si Yosu dan Jiangwoo jatuh deh ke kolam renang. Nah, dari situlah ingatannya Yosu mulai ada. Ternyata plot twistnya itu adalah Yosu kena amnesia, guys. Nah, dia situ mulai mengingat masa lalunya dan Liang Zi di SMA lalu. Ternyata si Yosu ini dari SMA masa lalunya si Liang Zi, yang membuat Liang Zi ini terkena sedikit depresi lah ya kan, makanya dia mulai menjauh dari si Yosu, menjaga jarak gitu, gak mau deket dengannya lagi. Pokoknya setelah itu rupanya Liang Zi tuh mulai kayak merasa ya hatinya tuh mulai hampa lah ya kan, gara-gara pertemanan seperti ini teman-teman. Rupanya karena dia bersikukuh dengan pemikirannya dia dan hati dia itu untuk bisa tetap berteman dengan Jiangwoo, terus Shonan dan Yosu terutama. Jadi dia mulai deh datang lagi untuk mereka. Karena apa? Karena di situ rupanya si Yosu sudah membuat suatu rencana ataupun surat untuk Liang Zi kepadanya. Di situ dia mulai ya luluh lah, baru dia datang dan menangis bahwasanya dia tuh salah kepada Yosu dan salah kepada teman-temannya. Mereka berkumpul lagi dan menjadi bersahabat dan pertemanan lagi. Jadi gitu deh cerita pendeknya, mungkin kayaknya lengkap ya ceritanya. Pokoknya ada sih yang gak lengkapnya, pasti ada, nanti kalian tonton deh pokoknya. Nah, gimana dengan ceritanya? Sedikit ya, pendek banget ya, atau terlalu panjang? Kayak terlalu panjang sih ceritanya, hampir panjang banget sih mungkin. Nah, bagian utama paling penting dalam video ini sih yaitu kritik dan saran dari aku tentang film One Week Friends. Nah, yang satu dulu ya, pertama dulu yaitu kritik dari aku. Kritik dari aku tentang film One Week Friends ini adalah satunya pemerannya tuh kurang energetik banget gak sih? Walaupun Lin Yi ganteng, Shen Yuye itu biasa, aku suka banget nama aktris Shen Yuye nih. Yaitu kenapa aku nonton One Week Friends ini ya, karena ada Shen Yuye makanya aku nonton. Walaupun mereka tampan-tampan ganteng-ganteng, cuman rasa aku mereka tuh kurang aja sih, kurang mendalami peran ini sih menurut aku ya, mendalami peran ini. Seharusnya mereka tuh kayak pertemanan itu betul-betul terjadi gitu. Terus yang kedua nih, dalam hal movie nih, menurut aku sih lebih bagus jadikan drama sih. Walaupun nih ya film ini tuh di remake dari filmnya Jepang, cuman kenapa enggak si Chinese buat dramanya aja? Apalagi yang meran itu Lini loh, pasti kok jadi drama tuh makin seru banget sih. Yang ketiga tuh awal ceritanya.
Nah, kalau ceritanya ini kan maju tuh kan, maju, cuman kayak konflik-konfliknya itu doang nggak sih? Walaupun memang cerita ini tentang persahabatan, cuman kan harus konfliknya tuh ada agak lebih menegangkan lagi nggak sih? Biar lebih enak untuk ditonton. Nah, yang kedua nih, saran dari aku nih kan, untuk film One Mix of Friends ini. Nah, yang pertama saran dari aku tuh yaitu aktor-aktornya dan aktris-aktrisnya nih. Seharusnya mereka kayak lebih mendalami lagi cerita ini. Harus lebih, wah, aku harus bakal menceritakan ini seperti ada di dunia nyata, tentang pertemanan sahabatan yang mendalam banget gitu. Ya, walaupun memang mereka bagus-bagus banget sih, cantik-cantik, ganteng-ganteng, Linyi lagi. Siapa sih yang gak kenal sama Linyi? Kalau ada yang gak kenal sih, adalah pasti mereka bukan penyuka drama ataupun movie-movie Cina atau enggak sih Korea sih, udahlah skip aja itu. Terus yang kedua tentang alurnya. Jadi kan kadang-kadang alurnya itu kayak maju kan, cuman konfliknya itu aja tuh kan. Nah, seharusnya konfliknya tuh adalah kayak lebih menegangkan lagi, pertengkaran antara Shonan dan si Liang Zi nih, gara-gara ya udah apa ini si Yosu gitu kan nih. Nah, karena kan mereka persahabatan yang erat banget gitu, harus lebih wah lagi nggak sih konfliknya itu biar enak ditonton. Baru yang ketiga nih, tentang perpanjangan dramanya. Kan katanya tadi pertama Salsa bilang memang movie di China di remake menjadi movie di Jepang di remake ke China sih. Nah, seharusnya Chinese kenapa nggak sih sebenarnya bikin dramanya aja, nggak usah bikin movie gitu, biar lebih ada gitu aja, lebih konfliknya lebih banyak, terus juga di situ pertemanannya bakal lebih erat, pokoknya bakal lebih enak sih kalau jadi drama. Kalau movie sih pendek banget, 2 jam tok doang ya, nggak enak sih. Cuman nih aku juga suka sih walaupun nggak jadi drama. Udah, itu deh kritik dan saran dari aku. Pokoknya aku sangat suka sih dramanya Linye ini. Bukan drama sih, movie ya, sorry, movie dari Linye ini. Pokoknya ya aku sangat suka sih sama drama movie-nya ini. Oke, itu aja dari aku tentang review drama One Mix of Friends ini. Oke, kalau gitu Salsa pamit dulu, mundurkan diri. Maaf ya jika Salsa ada ngomong salah ataupun perkataan Salsa kurang enak di kalian yang nonton ini. Oke, kalau begitu Salsa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsa pamit. Bye bye teman-teman.